seorang sosiolog dan budayawan ya, karakter masyarakat suatu etnis bisa dicari dari bangunan dan arsitektur rumah adatnya. Rumah orang Jawa ya, berbentuk kubus sederhana, memakai ramuan pakayu nan luruh-luruh saja. Itu satu gambaran masyarakat Jawa jujur, nerimo, ndak banyak cincong. Nah, satu lantai tanah, ataunya genteng. Cuma tanah dia. Iya. Inyo menyatu dengan lingkungan di mana tinggal. Pakarangan dan sajuk barasiah melambangkan toleransi supel dalam pergaulan. Kalau rumah orang Batak? Rumah adat Batak, bangunannya kokoh, agak melengkuang sedikit teh, mirip gonjong tapi tidak tajam. Itu orangnya kareh temperamental. Bagak, namun fair, tidak bisa diajak kompromi. Cojawi dua kumayo, dua. Sedangkan fisik bangunannya mak ditanai di galangan baluk-baluk nanta susun di bawahnya. Ya. Itu artinya sebuah kebersamaan dan kompak memperjuangkan kaumnya. Iya. Kalau rumah orang Sunda? Nah, kalau Sunda hampir sama aja Jawa dah. Tapi nan patut disimak yo rumah gaya rumah orang Melayu. Balok kaunya. Nah, etnis Melayu punya rumah pangguang, lantainya jauh dari tanah. Maknanya? Indak pamicayo jo orang lain dan congkak panggadang diri panggadang kepala nama tu mah. Indak paralu data perumahan kok tanah tertinggi tegak dikare betul. Atu nama balua nama tu mah. Balua pasang kayu nan panjang artinya tidak proporsional right or wrong my family li jale nama artinya salah jawabana tak bakaji nan di awak lalukan dulu tu jendelanya cie lah mak sampi lah gitu tertutup dalam pergaulan gitu. Nah betul mak fanatik mudah berbuat sangko pembingi bagai tu suko melihat orang susah SMS, tahu mak SMS tu? Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Kini giliran awak. Apa kajian orang tentang rumah begonjong awak? Nah, kita nampak yang parah mak. Apa parahnya? Tiang nan bapijak di atas sandi, menandakan orang awak indak baprinsip guyah dalam pendirian. Tagak bangunannya indak vertikal, kucui ke bawah. Itu tahu mak artinya curang, sulit dipercaya dan licik. Nah itu sambungan kayu memakai pasak bukan dipaku mati. Lihat mak makasih itu. Ndak serius, anggak geleng namuah. Dalam Melayu indak kan? Sudah itu alay. Di muka dindiam bokia. Rancak tu apa migo-migo. Tapi di belakang bilah bajalin-jalin hari rancak keluar. Jadi saya sebantuannya mak. Suku pura-pura sekadar lagak nampak ada orang saya. Nah, iko nampak yang hebat nak. Tanduk rumah nan runcang-runcang tu simbol dari nama tu. Garata samba. Nan sabananyo orang Minang tu banyali kecil. Makasihnya orang pemberani pengacuy kira-kira baik itulah ndak gini tarik hinjo ndak paham mak tu tunggu sebentar lu mak datuk. Kalau komentar tentang orang Jawa manih sadwalahnya rancak tapi giliran ke Sumatera ndak saince yuo nenelo lai tahu kemanakan sebabnya bama karena nan kalian kecekkan budayawan tadi orangnya dari situ. Ini patut dipertanyakan. Namanya bagi gadang kawak namanya. Marak tua. Siapapun orangnya, ilmuwan itu mengecek objektif apa adanya tanpa kepentingan apa-apa kecuali untuk ilmu itu sendiri. Mama teringat kepada seorang mahasiswi pasca sarjana di tahun 80-an dan menulis disertasinya tentang suku-suku bangsa di Indonesia. Nah, katanya Minang itu pelik, licik, ortodok dan sagaroba parangai-parangai burua. Sehingga orang awak di Jakarta tersinggung habis heboh mbak labah togoyak sarang. Iyalah. Di pasar, di surau sampai menanti azan, sampai pun di radio amatir dan forum-forum IKM, sadunya mahujat kepada nama-nama warsih warnain itu. Kabarnya orang Batak pun dikatakannya muka tembok. Tapi mereka tenang-tenang saja, tidak tersinggung, tidak protes. Itu urusan orang. Lah,
Sehingga ada nambah komentar cewekku katanya kalau si cewek itu sakit hati dek dikecewakan pacarnya dan orang awak. Aduh jo seorang datua emosi naik simbabar. Katanya nanti nak kawin ni pajatu nak tahu bana baan sabana Minangkabau. Pokoknya macam-macam tumpala juga rutu si BA masa itu. Pernah kaunter pelajar awak diundangnya ke kantor perwakilan Sumbar di Matraman untuk mempertanggungjawabkan tulisannya tapi nyo takut datang. Tapi bukan takut, Mak. Tapi beliau hanya akan mempertanggungjawabkan disertasinya kepada majelis dosen, bukan ke orang Minang. Nah, coba klarifikasi ke alma maternya, Mak. Lain diundang di UI ke kampus, tapi orang awak untuk nama. Dek takut kan? Tah, jalan. Betul juga kecil orang Mama. Kalau tanduk runcing di puncak rumah Gonjong sekadar panggariga, bukan untuk menyindua. Nah, kini Ambo ingin mendengar komentar Mak Datuk Parpatiah tentang analisa orang taraduk Minangkabau. Mungkin ada nampak diluruskan barangkali? Indahlah mungkin Mama nendak sekolah aku kamu luruskan pendapat para pakar. Baru kok ketidak loh, Mak. Kesenjang-senjang lah itu hak orang mengecek apa saja dan teraga adanya. Tapi berpendapat lain tentang sesuatu hal bukan monopoli hak intelektual saja. Sebagai perbandingan akan Mama pompa lampu awak sendiri tanpa memadamkan lampu orang lain. Rancak, Mak. Nama cerita dulu. Jadi. Di tahun 72 ada seorang turis bangsa Kanada datang ke meninjau. Melalui penterjemah Inyo bercerita tentang gaya arsitektur rumah gadang. Iya. Rupanya beliau kok. Melalui penterjemahnya kan? Iya, menceritakan hasil temuannya selama di Minangkabau. Iya. Sungguh mencengangkan kemanakan. Ternyata orang lain banyak tahu tentang sesuatu dan seharusnya kita lebih tahu. Apa hasil temuannya itu, Mak? Kau rakyatnya. Sebagai bangunan di kawasan Gunung Barapi, secara tradisional rumah gadang lah dirancang menjadi rumah tahan gempa. Baik itu teliti para arsiteknya, katanya sehingga sekuat apapun bumi bagoncang, rumah bagoncang tak karubuah. Entah kok rumah tembok kesapok-sapah. Rupanya kemanakan. Rahasia itu tersimpan di teknik rakitan fisik pusaka kuno Minangkabau itu. Mungkin para tukang tidak sadar kalau hasil karyanya dikagumi orang barat. Di mana letak rahasianya itu, Mak? Pertama di tapak tiang dan tak ditanam, tapi berpijakkan di permukaan batu kali dan kita menyebutnya sandi. Kalau datang Gampo Mahoya, maka tunggak akan bergeser beberapa mili mengikuti irama pulang balik gerakannya. Itu cek tu. Yang lain? Dan kedua, setiap pertemuan kayu dikawinkan oleh semacam pen, dan disebut punco. Kemudian dipaharik dengan pasak kayu. Waktu datang goncangan, setiap pergelangan kayu tadi akan bermain fleksibel. Kemudian berbalik ke posisi awal. Sekiranya dimatikan si paku, ujung pangka kayu akan patah-patah dan rumah akan rubuh. Bapulo tentang dinding nan kambang kateh itu, Mak. Kambang kateh. Seharusnya kan nan gadang di bawah supaya kue manahan beban. Aneh kan? Betul. Bukankah itu menyalahi rumus gaya grafikasi bumi? Dan itu agaknya nang kemanakan mengkasui dengan kebudayaan Minang melawan arus peradaban. Nah, gitu. Betul. Tapi justru kemanakan disitulah rasio kekuatan rumah gadang. Iya. Terpaan angin dan menghantam rumah akan diredam oleh kecenderungan dinding dengan melarikannya ke tanah. Artinya sampiang rumah nan menjadi sasaran angin tadi tidak menantang 180 derajat. Sehingga kekuatannya dapat dijinakkan di permukaan dan landai. Gitu loh. Kalau angin datang dari muka atau belakang. Kok malu keserunya kok, Mak? Sakancang-kancang angin hanya akan numpang lewat bahaya luli ketanggua. Muka suitnya? Sisi muka rumah gadang mempunyai banyak jendela pakai angin lalu. Kemudian akan dikeluarkan lewat lubang-lubang bilah dan bersusun di sisi belakang. Nah, kalau angin puyuh yang menyerang dari bawah, balu tuh? Ada barisan sasak atau pagar bambu di kolong yang berfungsi untuk memecah angin. Aku datang dari teh. Atau ini kan juga. Bukan genteng atau seng. Hijau pun akan masuk angin lewat ruang pori-pori di sepanjang permukaan atau. Oh, baik itu ya, Mak. Nah, hebat enggak orang Minang yang kontroversial? Tapi apa manfaat tanduk-tanduk naruncang di bubuang rumah itu, Mak? Apa hanya sebagai seni pemanis? Bukan hanya pertimbangan seni kebanyakan, tapi puncak-puncak lancip menjulang itu berfungsi sebagai penyeimbang barek bangunan. Penyeimbang mukasinya?
Pernah ndak kemenakan menonton pemain akrobat meniti tali terantang di udara? Pernah. Baa posisi kedua tangannya selalu meniti? Apa di pangkunya di dado atau dilipeknya ke belakang? Dirantangkannya lawe-lawe serupa sayo. Nah, itu gunanya apa? Untuk menjaga stabilitas tubuhnya agar tetap di tengah. Tanpa itu orang takkan keselamai ke sebarang. Artinya bersifat hati-hati, Maya. Hati-hati sekaligus kebijakan, taktik dan kiat mencari solusi. Pandai bertenggang di narumi, bijak melangkah di cupiang. Itulah inyo Minangkabau. Pintu jo tingkuk baliri sepanjang badan rumah gadang ya. Sedangkan di belakang batu tiabi. Betul. Itu isyarat dari penghuninya yang suka menampuang. Tapi anggan mengeluarkan. Sampili, ceke, pelit kecil orang sebarang. Sia mengatakan orang Minang pelit. Kenyataannya memang baik itu, Mak. Tiba orang minta sedekah mengucapkan Assalamualaikum. Bukannya dijawab Waalaikumsalam, tapi maaf dulu. Bantu tu, Mak. Kok datang penitia minta sumbangan ke? Banyak tanya, banyak selitia. Untuk aku banyak namanya orang-orang ge awak ge. Amalayang 1000 karateh lusuah tu. Lalu lusuah tu aku memang indak boleh banyak tanya. Banyak tanya. Para lu basudi basiasek je orang mengapik mak minta sumbangan sebab banyak orang ciluah menjual kamu. Katanya untuk pesantren lah, untuk anak yatim lah, panti jompo segala macam. Padahal loncong masuk sakunya surang. Baik tu jo pengemis nan siai gadang berdagok, mau untuk nampuang kentangan tak perlu dia giah tu. Kurang pamaleh. Tapi Mak, itu namanya label Padang Pelit. Kan ada orang Padang kecil orang Padang Pelit. Itu rupanya lama laki orang awak, terutama di perantauan. Iko manu basamo, Mak. Terlepas dari sifat orang per orang, sabananya orang awak tu bukan termasuk kategori sampili, tapi bareto. Samo itu, Mak. Ndak lain. Ndak mah. Teliti dengan pengeluaran supaya berimbang dengan pemasukan, serta menghindarkan hal-hal yang bersifat mubazir dan boros. Itu caranya berpikir. Bukan sok sosial haruk pujian, bukan. Pepatah mengatakan babuek bayak pada padui babuek buruak sekali jangan. Coliek kemanakan. Dimanapun orang awak merantau pasti membangun musaji minimal musala. 100% swadaya indak mahalalkan indak mandalkan pihak luar. Walaupun indak menolak. Konon pula di kampung halaman sendiri di setiap rumah gadang lamo baliri ampe buah rangkiang salah satunya bernama Stinjau Lawi. Itu khusus diperuntukkan kepada musafir nan terlantar dari Jawa. Lai dua di orang lain macam tu. Kalau begitu apa makna dari rumah banyak jendela tu, Mak? Selain dari manfaat sirkulasi udara nan cukui, itu menandakan orang Minang balam laweh padang lapang. Luas wawasan berpandangan jauh ke depan. Coba perhatikan. Untuk ramuan rumah gonjong dipakai dari berbagai ukuran dan bentuk kayu. Sakare dado nan tuang. Nan panjang, nan laweh, nan bule, nan lurus, sadunya pegunung. Kok nan singke untuk nak janjang, nan sajangka ambil ke pasar, sampai pun nalantiak bungkuak malangkuang terpakai ke bingkai tulang bubungan. Artinya apa? Artinya memanfaatkan semua potensi demi kebersamaan di masyarakat. Setiap urusan diserahkan kepada ahlinya. Termasuk mempergunakan kayu bengkok, Mak. Untuk mengantisipasi copet, keamanan diserahkan ke tukang copet. Itu namanya mempertaruhkan atas kemanci itu, Mama. Indah. Ko ado jo nan tagagaw kani copet beliau tangkok dulu. Dan secara kejiwaan, biasanya orang nalah diberi kepercayaan akan berdibebani oleh rasa tanggung jawab. Walaupun tukang copet. Jangan meremehkan orang. Mereka pun manusia nan punya hati nurani. Malah ada kalaunya orang-orang terhormat dan berpendidikan dan tak menaruh nurani. Orang macam iko maliang bukan untuk iduit, tapi memang iduit untuk maliang. Baiklah, Mak. Tapi tentang Minang pengacui Mak Datuk yang dapat melak kah? Alun ado sejarah Minangkabau manang perang. Tiok bajua, tiok kalah. Sajak mojo pai dulu Mak. Tiang bungkuak terakhir jo peri-peri pun keo. Pengacui kan? Ayo. Bukan pengacui. Memang awak tu bukan bansu pacaka. Pacaka indah tapi dicakai orang. Di medan perang fisik, kita bukan ahlinya, itu diakui itu. Karena orang Minang menyelesaikan setiap persoalan dengan otak, bukan dengan otot.
Nagari ko ditagakkan bukan senjata, malah mustahil Mariam dilawan disuligi talang merancuang. Bangsa Indonesia menang di meja perundingan. Silahkan tanya sejarah. Diplomat dari mana berundiang kalau bukan putra-putra terbaik Minangkabau? Coba. Akibat orang Mojopahit indak mangkus kecil orang suarang hijau diplomasi indak mempan deh. Nak mempan kita diparangi hijau senjata. Akhirnya kalah dan dijajah. Tidak pernah Minangkabau dijajah Mojopahit. Buktinya Aditya Warman berkuasa di Pagaruyung sampai kambang keturunannya, Mak. Panglima Aditya Warman diutus di Gajah Mada mengusir Minangkabau sebagai realisasi Sumpah Palapa. Namun dengan ketajaman politik lunak, Panglima itu diangkat jadi Sumando lalu disuruh membangun kerajaan baru di Pagaruyung. Sesudah Inyo Marasolah Gadang, diputihkannya lah hubungan diplomatik hingga sambangnya di Jawa Timur. Minangkabau dilebur dalam Pagaruyung? Enggak. Minangkabau tetap diperintah Datuk Parpatian dan Sabatang dari Pariangan Padang Panjang. Dan wilayah kekuasaan Pagaruyung etan ke Tanah Rantau. Apa rantau itu bukan Minangkabau juga, Mak Datuk? Pada awalnya enggak. Kemudian baru disebut alam Minangkabau, artinya Minangkabau Raya. Dan pasti ranah Minang tidak pernah dijajah Mojopahit. Akhirnya Pagaruyung menjajah luak nanti kau? Enggak batua. Orang Tigo Luak tidak pernah merasa takluk ke Pagaruyung dan tidak pernah membayar upeti. Buktinya istana Pagaruyung terletak di Batu Sangka, Mak, wilayah Tanah Datar. Statusnya menumpang. Sama halnya dengan bupati bahkan tua di dalam kota Media dan menjadi wilayah wali kota. Kalau begitu Pagaruyung tidak sama aja Minangkabau? Jauh bedanya kebanyakan. Pagaruyung bermasyarakat feodal, sedangkan Minangkabau demokratis. Iya. Pewarisan kekuasaan raja dari ayah turun ke anak. Manuri adat Minang dari mamak ke kemanakan. Nah itu sebabnya indak surang pun raja-raja Pagaruyung bagala adat tua doh. Gala kebesarannya dari sultan ke sultan, dari syah ke syah. Umpama kalau ada kini keturunan Pagaruyung bagala adat tua, batu. Menandakan inyo ndak murni bangsawan berdarah biru. Mungkin niniaknya siswa kawin berisi orang darai yang punya suku. Maka dapatlah beliau warisan gala pusako. Tapi Mak, batu namanya atau bingung lombo jadinya, Mak. Tapi balik bingung aku. Iya, bingung lombo jadinya. Sudahlah. Ndak usah bingung untuk mengarati menekan. Pikirkan dan urus saja Minangkabau itu tugas kalian. Oke lah, Mak Datuk. Dijapik balik ke pangkal aku, Mak, tentang gaya arsitek rumah gonjong tahan gempa. Sajak beberapa kali gampo nanambo tahu kok, Mak. Nan terakhir tahun berapa tahun kok nang kancang sange kok, Iya betul. Rumah gadang kan banyak nan rusak karena musibah tuh, Mak. Tak tahu sebabnya tuh. Sebabnya tuh, Mak. Karena rumah gadang kini dibuat orang dari tembok atau seng tonggaknya beton pakunya bawi dari baja. Tentang orang Minang indak pendirian. Apa pandiangannya dek marat tuat? Tunggak nan tak cukam ke bumi, paran nan goyah masuk tiang atau rasuak tak kawin jujariau adalah isyarat dari kelenturan dalam bersikap indak kaku berpendirian tapi berprinsip. Iya. Kekuatan dan menghadang takkan dihadapi dengan kekerasan, tapi berupaya meredam emosi orang dengan ketenangan dalam kewaspadaan. Iyalah. Dia akan tunggak bermain akibat kekuatan mendongkak dari luar dan pokok tapak indak boleh lapeh dari sandi. Iya. Roda biarlah berputar, sumbu tetap di tengah. Bidua lalu kiambang Betawi baik itu bunyi petuah. Iya. Dipertegas lagi dengan pepatah. Boleh duduk berkisah asahkan di lapiak dan sahalai. Silahkan tagak berpaliang asalai di tanah dan sabingkah. Itu tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Iya. Ada satu kelaziman bagi kaum bangsawan untuk menganugerahkan gelar kehormatan kepada orang-orang tertentu, Mama. Baik itu nanti jadi di Kesultanan Jogja, baik itu di Malaysia dan baik itu juga di beberapa negara Eropa semacam Inggris dan lain-lain. Akhir-akhir kok masyarakat Minang pun nampaknya berlomba magia gala adat kepada orang-orang yang dianggap menaikkan pamor Minangkabau, Tapi nampaknya kegiatanku mengundang pro dan kontra. Itu pasti tenak, Mak. Dengan berbagai komentar. Nah, dalam ko adu dua soalnya nan sabananyo, Mak.
Memang semenjak zaman reformasi kok ada kecenderungan beberapa elemen dalam masyarakat untuk latah-latahan memberi gala adat kepada tokoh-tokoh politik, pengusaha atau pejabat yang sedang berkuasa. Motivasinya macam-macam, sesuai dengan kepentingan pihak yang memberikan. Kegiatan yang bersifat hura-hura kok disikapi beragam oleh orang awak. Namun, nenek mama yang tergabung dalam lembaga adat di nagari pada umumnya menolak. Bagi nanlah terlanjur melangsungkan pengukuhan lewat upacara seremonial, tidak mendapat restu para pemangku adat dan pernah dianulir. Dan itu hak mereka. Dengan alasan apa beliau menolak, Mak? Karena tidak ada surya sipasinya dalam adat. Mau kasih surya sipasin itu apa tuh, Mak? Kalau dalam agama namanya bid'ah, karaju bubik-bubik. Pada Tua pernah mengatakan bahwa hakikat adat itu kesepakatan. Itu kan sudah menjadi satu dalil pembenaran tuh, Mak. Kesepakatan itu benar dan lagu-nadu. Lantas dari mana jalan malegal kan, yo? Tapi ambo pernah mendengar, Mak, bahwa gelar adat yang diberikan hanya sabateh gala sang sako. Sang sako itu apa, Mak? Ya, gelar anugerah itu. Atau katakanlah datuk tituler. Kalau hanya sekadar gala ica-ica, ya apa salahnya? Macam kok kebenakan. Lebih dulu kita lagi batasan dalam topik pembicaraan. Batasan maksudnya? Nah, bahwa penolakan nenek mama itu adalah gala datua kepada orang-orang di luar Minang dan tak punya sako. Lah. Nah, sako istilah apa pula tuh, Mak, sako? Sako itu artinya tali nasab menurut adat atau jalur keturunan dari garis keibuan. Adapun gala sang sako, dan walaupun hanya sebagai kehormatan tidak dibenarkan diobral ke orang lain kecuali kepada putra terbaik Minang dan berprestasi. Dan itu pun sebagai pinjaman, tidak boleh diturunkan ke kemenakan. Apa saja kriteria pemberian gelar kehormatan tuh, Mak? Antara lain bajaso mengharumkan nama suku atau negara asalnya. Sompomanya. Buya Nasir dibagi gala sang sako Datuk Sinoro Panjang dek orang Cenago di meninjau. Pak Bakhtiar Khamsah. Bakhtiar Khamsah dianugerahi pulau gala datua oleh suku Piliang sebablah membanggakan negara Bayuba. Di zaman penjajah di Suliaya pernah diberikan gala datua sang sako kepada Namu Mahyudin dan kemudian bagala datua Sultan Maharajo. Ateh jasa-jasa beliau di bidang hukum. Dan Pak Hatta. Walaupun leluhur ibunya berasal dari Jawa, tapi lah malakuk ke salah satu suku di Kurai Ampe Jorong. Beliau dianugerahi gelar Datuk Bapak Yuang Ameh. Nan lain kan masih banyak toko-toko Minang, kok tidak diagi, Mak? Istilah gala sang sako tidak dikenal menyeluruh di Minangkabau. Begitu, Mak. Untuk kemanakan ketahui bahwa Sentot Ali Basa, panglima perang di Peningoro dan diangkut Bulando melawan Padri dan kemudian membelot sehingga dibuang ke Bengkulu, berjasa besar terhadap perjuangan anak Minang. Tapi beliau tidak pernah dianugerahi gelar adat. Begitu, Mak. Nah, ya gitulah, karena memang tidak dikenal seluruh Minangkabau. Muhammad Syafi'i umpamanya, pendiri sekolah kejuruan pertama di Indonesia, INS Kayu Tanam, dan pernah pula menjadi menteri. Sampai kini masih ada INS Kayu Tanam itu, Mak. Beliau kok pernah menjadi menteri pendidikan dan kebudayaan sama Soekarno. Tidak dapat gala apa-apa Minangkabau doh. Ruslan Mulyo Harjo, gubernur Sumatera Tengah di zaman PRRI, tidak mendapat gala sang sako walau jasanya tidak tanggung-tanggung ke Minangkabau. Itu pun putra Batak nama-nama Herman Sihombing. Tahu tidak Herman Sihombing kok? Seorang ahli hukum adat Minangkabau, dosen dan pengacara di era tahun 70-an. Juga tidak dia gagal adat. Kalau baik itu memang batu aja tuduhan orang, Mak. Baso orang awak memang sampili karyang. Kecuali kalau ada nanti ingin membali maha ke. Arago bisa berdamai. Kan betul tu, Mak Datuk. Diminta indak makan lagi di Bali, indak makan juga. Banyak kasus kalau orang mempajua balikan gala datuk, Mak. Tapi jual bali batal karena tak ada tekenan nenek mama, bukan? Buktinya? Itu buktinya. Di satu negari di luar agam, ya, namun tidak kita sabui, tak saya sabui namanya. Nenek mama orang si kumbang memberi gala datuk ke orang Sumandonyo dari Makassar, tapi tidak diakuikan. Piti habis orang mencibia Tamanuang beliau kan panggungan. Lah, ada pula di luar tanah data yang tidak perlu tahu negarinya doh. Bako memberi gala datuk ke anak pisang dan asli Kalimantan. Juga tidak ada PSK dari penghulu di nagari walaupun lah habis-habisan keluar pitih.
Tapi kemenakan ada pula orang yang tahu diri. Tuh mak. Seorang pengusaha besar ibu kota namanya Setiawan Jodi. Tadanga adiknya orang heboh-heboh mempersoalkan keabsahannya menerima gala sang sako. Maka dengan halus beliau menolak. Katanya. Katanya mak. Silahkan dimatangkan dulu lah. Kalau sudah sepakat saya terima kehormatan itu. Itu baru orang cedek pandai dan arif bijaksana. Ini tidak orang awak itu Iya, tapi mengamangko tu namanya sakaku tu bana nenek mama kita jo aturan tu mak. Ya kalau sekedar gala tanpa kekuasaan ya apa salahnya? Gala datu adalah gala tertinggi di Minangkabau. Betul. Itu tak bisa digagi ya. Iya. Seperti halnya di Jogja, gelar Sultan tidak pernah dianugerahkan kepada siapapun kecuali gelar Raden Karaden. Nah, kita pun gala di bawah-bawah seperti Malin pernah diberikan kepada seorang pimpinan partai dari Jawa. Iya. Boleh ya? Boleh. Sutaraja Sempono Sutaraja Sempono diberikan warga Minang Bekasi kepada wali kotanya. No problem. Iya. Itu pun imbauan mesra kepada beberapa orang gubernur DKI yang udah Pranolo, udah Prapto, Mama Tioso. Ya monggo silakan saja, rapopo. Kaum kami pun pernah memberikan gelar kehormatan ke salah seorang menantu dari Madura. Kami galais tanpa limo. Bukan main gadang hatinya waktu dia tahu bahwa Palimo itu artinya panglima perang, sedangkan pangkatnya baru sersan mayor. Jadi ya itulah. Gala Datuk pernah diberikan kepada seorang politikus dan ketua partai terkenal kelahiran Bangka. Bagaimana kau bisa tuh mak? Konon kabarnya beliau asli dari Bangkinang suku Melayu. Nenek moyangnya lah lama merantau ke Bangka. Jadi gala itu sah turunan saku orang Melayu diberikan kaumnya kayaknya. Kok bangsawan dari Palembang batagak datuk di Barang Panjang batu mak? Ya katanya, tapi yang tidak tahu pasti gue lah. Bahwa anduang-anduangnya siswa berasal dari Batipuah suku Sikumbang. Sesudah tabanam 100 tahun beliau datang membangkit dan memikul gala datuk Basa Batuah. Antai-untai ndak, ambo nak tahu lah. Sejak sesudah dilantik, ala berapa kali datuk Palembang kita tu menyilau anak kemanakannya ke Batipuah mak? Itu nak perlu dah ya. Bang, kata mak. Nan pokok ya, pengulu awak orang hebat. Ikut dan diambil orang tuanya. Kok ndak tahu bagai Jawa antilah. Aduh cerita anekdot tentang beliau. Kok nak menengah kan? Jadi bah ceritanya tu mak. Jadi waktu merantang panjang gala datuk Basa Batuah di istana Peguruyuang dan Tabaka Tumbari baduyun lah hadir nenek mama apa pakaian kebesaran datuk. Iya. Dek tim security di pintu masuk preso pinggang nenek mama. Jadi ada jo kok mambok senjata tajam sadona membawa kari mesti diletakkan di meja keamanan sebab siapapun tidak berkenan membawa senjata tajam ke dalam. Maka balunggualah kari-kari pusako dari macam bantuan dan ukuran. Tentu tidak langkau lai pakaian panggulu ke ruang upacara itu mak. Itulah masalahnya pihak. Dek takui di preso tentara tapaso patuah menanggalkan kari di pinggang. Kesaru-sarunya tanah itu mak. Aduh surang nan kerengkang. Lai je nan kerengkang. Lai sabananya bukan kerengkang tapi disiplin. Menurut adik wah. Iya. Mako tadangalah dialog antara datuk dan tentara tadi. Kata datuk, tidak bisa pak, ini tanda kekuasaan kami Pangulu di Tanah Minang. Kalau ini kami ungkai berarti terluncurlah datuk kami. Menjawab tegas prajurit penjago. Tidak ada alasan datuk, mesti dicopot. Jawab datuk, saya tidak mau. Apa juga yang terjadi tidak mau. Nah, kalau datuk tidak mau tinggal keris, ya tidak boleh masuk. Iya. Katanya kan, tidak kalah tegas datuk kita kok menjawab, tidak usah. Tidak perlu bagai di saya. Saya pulang. Beliau pun balik kanan menuju kauto rombongan namangkui nyocako. Banyak nama ikuti beliau tu mak. Cuma nyo surang lain dek takui terpasuk kari tinggal. Nah itu baru datuk kesatria namanya itu mak. Betul. Baga ba prinsip. Kok boleh hendaknya dalam segala hal nenek mamak ko nenek mamak kita ko harus bersikap tegas ya. Indak namuah digarigak-garigak orang. Jarang bulia serik basuor ke cerita ya. Pada tua. Baapulo jorajo jawanan diberi gala bangsawan pagaruyang tu. Itu urusan orang tu nak jalan mak. Urusan orang baapulo mamakku. Tentu urusan kita masyarakat Minangkabau mak.
Pemberian gelar Raja Jawa ke Gubernur Jambi atau ke-9 putra Minang terhebat masa kini itu haknya bangsawan Pagaruyuang. Gala yang diberikan adalah gala bangsawan, bukan gala adat. Dan memberikan gala kan pucuk adat, Mak. Pucuk adat versi Rajo-Rajo, bukan pucuk adat Minangkabau. Pucuk adat Minangkabau itu siapa, Mak? Bukan perseorangan, tapi lembaga, yaitu LKAM, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Provinsi nan berkedudukan di Padang. Atau dulu namanya SAM, SAAM, Syarikat Adat Alam Minangkabau. Nan didirikan tahun Sabaleh. Nah, tahun 37 berubah nama menjadi MTKAM, Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Karena pimpinannya terlibat PRRI, maka MTKAM dibubarkan tahun 58, baru kemudian Orde Baru mendirikan LKAM tahun 66 sampai kini. Beberapa kajian tentang Minangkabau menyimpulkan bahwa pada dasarnya masyarakat Minang indak lain menyukui adatnya, bahkan memprotes jo perangai. Baik itu pendapat orang di luar maupun di dalam komunitas Minangkabau sendiri. Nah, salah satu indikasi paling menonjol adalah dengan kebiasaan merantau. Iya. Didorong oleh motivasi memerdekakan diri dari kungkuangan adai. Mereka lari ke luar Minang. Sahabat di rantau bebas mendirikan kedaulatan rumah tangga tanpa intervensi pihak lain. Dan ambo sapandapik dengan itu, Maratua. Kungkungan bantu apa nan menyebabkan orang Minang lari ke rantau? Kungkuangan sistem harto pusako. Kasihnya? Dengan aturan kepemilikan tanah sebagai harto kaum. Keberadaan orang laki-laki lah diterlantarkan oleh adat. Di satu sisi sebagai mama, inyo berkewajiban menata manajemen pusako tinggi. Tapi tidak boleh menikmati hasilnya. Kan itu, Mak. Nah, di sisi lain, sebagai suami dan mamikwa tanggung jawab rumah tangga indak mutlak berkuasa. Akibat status tanah kerapan milik istri. Maka laki-laki merasa hak kepemimpinannya dikebiri oleh adat. Seakan-akan inyo disuruh bacaka dalam keadaan papasuang. Nah, tua tu, Mak. Tapi adat kan tidak pernah membatasi kepemilikan orang laki-laki. Peluang untuk memiliki secara pribadi dikunci arek. Itu tidak adil, Mak. Bisa saja mencari nafkah di luar harta pusako. Nah, umpamanya? Ya, menjadi buruh tani bagaimana umpamanya? Di Minangkabau kok tidak ada tuan tanah macam di tampik lain, Mak. Jadilah. Mama memahami pendapat dan mengatakan motivasi merantau ulah dari sistem pusako tinggi. Mama akui kan? Tunggu dulu, kemenakan. Bisa diterima sebagai alasan keterpaksaan. Tapi Mama tidak setuju dengan istilah melarikan diri. Sebab konotasinya ada dua. Pertama karena takut, kedua karena banci. Pasti karena banci. Indah. Malah sebaliknya karena sayang. Karena sayang? Iya. Adobana tertuang dalam pantun pepatahnya tuh, Mah. Bunyinya, jarang-jarang tuga akan jaguang nak tampak puyuh balari. Adang-adang tinggalkan kampung baik itu sayang tenagari. Logikanya, Mak? Logikanya, kalau orang mainda karena jajo, samiang indak katakan arah. Iya, betul. Tapi betul. para perantau Minang tetap taraga di kampung halamannya. Tambah jauh, tambah mendayo, makin lama, makin merindu. Itulah kalau cinta lama di Rangkayati. Tansano memang pusako tinggi menjadi pangka balau lupa nyaki. Sajak siswa adat ko lah dirubah orang. Natonyo, biar kaum terpelajar maupun alim ulama tidak pernah menggugat adat antah kok generasi kalian kini. Memang itulah nan aneh jo adat Minang, Mak. Apa nan aneh? Orang lah menggeser jalur kekeluargaan mama kamanakan menjadi ayah anak. Betul. Tapi masih saja bangga jo sistem matrilineal. Orang karantau mailakan harta pusako. Namun adat disayang jual. Media ulu. Iya. Itu istilah kami anak muda, Mak. Benci tapi rindu. Yo. Ogah tapi mau. Anak itu. Apa itu nan dikatakan munafik, Mak? Bukan munafik. Nah, lalu? Itulah tuahnya Minangkabau. Sebab di balik rasunan pai tersimpan udik menyenangkan.
sengsara membawa nikmat. Indak pernah kezaliman memberi manfaat. Salah lagi kemenakan. Baku bantu Coba kalian dengan kejujuran. Paling tidak ada 3 manfaat terselubung dari aturan adat. Yang pertama, harta komunal milik bersama lah mengkondisikan pemerataan kekayaan orang Minang. Dan kayo indak terlampau mewah dan bangsa indak melarai ame. Yeah. Semiskin-miskin orang Minang pasti punya harta walaupun seketik. Dan punya rumah biarpun dangau. Betul. Nah, Mbak Kato kemanakan tadi, di Siko tidak dikenal kekuasaan tuan tanah macam di Jawa. Iya, iya. Tensano harato kaum mulia dipindah tangan kan ke orang lain, lalamu Minangkabau ko tandeh dorong Cino orang kalian. Nah, makanya bersyukurlah kalian kini masih mewarisi harato peninggalan nenek moyang. Coli daerah lain. Penduduk aslinya talantiang ke tapi-tapi ulah dia menjual je menggadai. Serupa Pasaman kini ya mak ya. Pasaman baik tujuh Darmasraya dan pesisir selatan lah dijarah orang. Nah, dikhawatirkan pai kumbuh pun lah mulai diserbu pulau. Kalau nenek mamaknya ndak waspada dari kini nanti ketinggal batang punya limau katehnya lari bunda pindalu. Di mana salahnya tuh mak datua? Bukan salah aja nama cuki ya. Salah barombong nala rompak masih ala tabe duit. Baru 2 nama mak baca. Nah ketiga apa tuh mak? Nah itu yang menjadi materi perbincangan kita kan. Bahwa dengan tidak diberikannya kepemilikan mutlak dan adanya larangan memperjualbelikan harta adat, maka termotivasilah masyarakat untuk mencari lapangan hidup alternatif di luar tani. Iya. Orang berinisiatif melepaskan diri dari ketergantungan kepada tanah. Sebab luas lahan tidak sebanding dengan percepatan populasi penduduk. Dan solusi paling tepat untuk menjawab tantangan adalah meninggalkan kampung. Tanah rantau galanggang untuk berpacu. Mahadu nasib di dunia dagang menjadi tukang, seniman, guru, home industri, dan penjual jasa dan beragam. Coba bayangkan, apa jadinya kalau anak nagari basasak tinggal di kampung sementara lapangan pencarian semakin sempit. Akan terjadi gejolak sosial akibat lubuk ketek buaya banyak. Satu kondisi dan akan mengguyahkan simpul-simpul kekerabatan Minangkabau. Jadi orang Minang merantau bukan paimarin tak membau dan dama. Itu nan mamak sabut tadi. Ulah dek cinta jenagari berpisah dulu sementara. Bahamburan keluar rumah. Bahamburan keluar rumah nan tabaka bukan sakadar menyelamatkan diri surang-surang. Tapi mencari air ke penyiram jam sampai ngangih kesadonyo. Jadi abu ya? Nah, jadi abu kesadonyo kalau tidak capek disiram. Itulah bandiangan mamak terhadap latar belakang Minang merantau bukan suatu bentuk protes kepada adat. Tadi mama menyebutkan bahwa dek sayang ibu je kampung berpisah dulu sementara. Iya. Apa muka suitnya tu mak? Pergi untuk kembali. Itulah moto orang Minang merantau. Atau dalam ungkapan klasiknya dikatakan bak parian di sandang kaya, kapai madok kapulang, kapulang madok kapai. Muka suitnya mak? Nah, muka suitnya keseimbangan antara kampung dan rantau. Sama ditenggang keduanya. Usah dia lama di rantau lah lupa negari asa. Atau berpusu tinggal di kampung sawah selupa menangguangkan. Nampaknya bagi orang Minang merantau tu suatu keharusan mak. Tak kalau si buyang ketek di pangkuan anduangnya tadanga dendang melalokkan. Awininya. Nah, karena tahu madang dulu berbuah berbunga balun. Karena tahu bujang dahulu di rumah berbunga balun. Di usia tu ya mak? Iya. Nah, supaya apa? Supaya nak jadi orang berguna. Sebab di rumah bukan indak berguna tapi alun berguna. Alun berguna. Berguna untuk diri sendiri, ijan menjadi beban orang lain. Berguna untuk masyarakat sebab khairun nas mayyamfa'un nas. Itu di hadisnya sebanyak-banyak manusia adalah kurang dan bermanfaat untuk manusia lain. Untuk itu panuahkalah kepala je intek limpahkan ke orang lain. Gasak dado je intak siarkan ke masyarakat dan pataguah lambuang ekonomi santuni orang berkuliliang. Indak panuh kateh panuh ke bawah jadi jo. Kalaulah itu misi merantau mak di kampung apa nan kurang mak? Kurang memadai ke mana? Maka suit mama? Ibarat banyak ke. Mangkonya boneh berbuah labe mesti dianjak ke tengah sawah. Nyampang basasak di samayan walau dipupuk disiangi basuli bana kadang nyokon mencito ke menyabi. Lihatlah. Biasa ada orang besar Minang gadangnya sesudah meninggalkan kampung. Rumus mama itulah kadaluarsa mak. Indak laku lagi. Banyak anak Minang kini nan sukses berprestasi tanpa beranjak dari kampung. Nagari lah berubah mak. Nagari lah berubah itu betul.
Lalu? Kini tidak perlu jauh-jauh benar mencari kayu. Betul. Di Sumbar lah banyak orang hebat, dia di pemerintahan maupun di swasta. Iya. Tapi jangan lupa, kalau pada hakikatnya mereka juga merantau. Merantau dalam artian hijrah dari sistem tanah pusako. Seperti di awal pembicaraan kita tadi, bahwa faktor pemicu orang Minang merantau adalah memberontak. Ya dalam tanda kutip, memberontak terhadap kungkungan adat. Mereka melapihkan diri dari lingkaran harta kaum. Biarpun menggalih ketek-ketek, tapi inyolah tinggal aja keluarganya di pondok seo, bukan di rumah gadang minyak kaum. Indak mesti ada pusako, jangankan menuntut hasil sawah, malah membantu rusana yang di kampung. Mengkasih mama, inyo merantau walau di kampung. Betul, betul. Karena apa? Karena mandiri di merdeka. Iyalah. Sabaliaknya mereka nan bagantuang ke pusako, biarpun tinggal di Betawi, itu namanya bukan merantau tapi betanang lalu ke negara orang. Tapi dibanding dengan pesan merantau nama merupakan fatwa adat tadi yaitu kadang-kadang tinggalkan kampung, baik itu sayang jenagari. Betul. Maka kenyataan yang nampak kini, mereka lah menjadi pengkhianat ajaran nenek moyang. Patut dihukum, Mak. Pengkhianat balagun kok. Ba'a indak, Mak. Walau parantau jauh maupun lokal indak lai pulang-pulang, lah merantau Cino kecil orang paling mencogok sekali 5 tahun. Itu pun serupa piknik lah. Lalu di hotel, seminggu lah balik pulau balik. Apa itu tanda sayang di negari? Adapun pasan dalam merantau tadi, indak hanya pulang secara fisik, bisa juga pulang dalam bentuk lain. Kok indak batang tubuh lantai cowok, bantuan kirimkan juga. Apa itu bantuan material maupun ide, atau setidaknya doa dan perhatian sebagai tanda cinta ke kampung halaman. Itu punlah langkah bana, Mak. Kok lai beliau menyumbang tapi sifatnya tendensius. Umpamanya, maharuk dukungan untuk pilkada atau caleg, serpok ini mencari tuah dengan membagi-bagikan zakat atau dagang korban, sompuak surang. Betul. Atu langit atu orang narimo nak tahu di belakang tu mau kasih nak tertentu kan. Atu berkirim apa namanya? Simin enggak limosa ke. Beliau bekolah satu lu hitung-hitung memotong pita begitu. Simin di sumbangan ni mau limosanya satu lu memotong pita. Apa doa tenaga kotorol masyarakat kampung tak bisa dinilai jepiti. Taruhlah, tapi label pengkhianat dari kemenakan tadi overdosis. Mama tak terima itu. Tolong Mama pertimbangkan. Awalnya tak kalau kaba jalan ke tanah rantau. Niatnya lah menyimpang dengan melawan aturan adat. Sesudah berjuang dan berhasil, tidak takkan pulang lagi. Katandu sayang ju ibu kan. Kok sekali-sekali pulang jana bini hanya pai demonstrasi kekayaan Kuah dia nutu dia lah rencak. Kuah kalau ngamih dia kalau panu lah bentuk toko amih berjalan curang Ana menimbulkan kecemburuan sosial bahkan indak orang kasali kepai ibu ini kan. Hanya amih sepanjang badan Aiko nana mau buka ikan jo pengkhianat tadi itu Mak. Jadi pengkhianat balik. Yo patut diberi sanksi. Sanksinya? Yo baskor lah jadi orang Minang. Caranya? Ya sebelum merubah sikap segala hak dan kewajibannya dalam adat ditangguhkan. Artinya para perantau itu dilarang pulang ke kampung dan putih haknya disaku dan disako. Rancak benar. Kalau itu namanya pihak Malaci kudu menajun. Sedangkan indak dilarangnya sagan pulang. Memangnya gue pikirin. Ya apa boleh buat. Cara itu bukan mendidik tapi pemusnahan namanya. Berpikirlah jernih, proporsional dan objektif sebagai jati diri orang terpelajar macam kemenakan. Tapi sebaliknya harapan kami Mak ya. Hendaknya para pemangku adat bersikap proaktif Indak hanya gilo mengaluh aja mengalah macam kok. Kalaupun ada sesuatu yang dianggap senjang dan menyimpang, mari kita benahi dengan cara yang bijak dan santun. Sesuai dengan prinsip ajaran Minang itu sendiri, nak elok diperancak, nan buruak dipailoi. Nah, indak tukang membuang kayu doh, nan bungkuak dirawi, yaitongan nan cangkah jatuak jo mufakai, tantang nalamah laki biai. Baik tu bunyi pepatahnya. Kok coiko baannya Mak? Balai. Tolong dek lembaga adat merumuskan undang-undangnya supaya dibantu formasi perangkat adat di perantauan. Gunanya? Ya untuk membina masyarakat adat kita nan di luar Minangkabau. Alun paralu. Penting Pak Datuk. Kalau ndak itu, dari mana generasi muda perantau mendapat informasi tentang adat istiadat? Kan ada nenek mama nan di rantau. Malah di beberapa negari banyaklah penghulunya tinggal di luar dibanding dengan tetap di negari. Tapi tidak memenuhi harapan, tidak berfungsi Mak.
Ya, itu nan akan difungsikan. Sulit, Mak, sulit. Sulit. Datuk-datuk kita nan dirantau indak menggari, Itu Mak tak tahu sebabnya. Nawa itu beliau kajadi datuk bukan nak maurih anak kemenakan, tapi sekadar memenuhi ambisi sosial. Untuk ada Mak ko ya. Nah, itu dengan julukan nan gadang besar. Nah, itu untuk pelengkap deretan titel di belakang namanya. Hanya itu. Indak sadonyo. Indak kasadonyo. Malah ada satu negari termaju di ranah dan di rantau, pengurus lembaga adatnya berdomisili di Jakarta. Lancar, efektif, dan sukses. Artinya mau di kampung dari rantau? Iya betul. Iya kok laibah itu ya. Patut ditauladani di negara lain tuh Mama. Namun diharapkan kok Mak, agar para nenek Mama mengambil langkah-langkah terobosan untuk mensinergikan kehidupan beradat dalam gaya modernisasi. Itu penting dan wajib. Dan baik juga sebaliknya, kondisi nenek mama nan menetap di kampung pun harus diberdayakan. Memang selama ke indak berdaya, Mak Datuk? Alun maksimal. Sebabnya? Banyak jawab untuk satu pertanyaan. Salah satunya apa? Indak ada sarana penunjang operasional jabatan pengunduh. Dari figur seorang ratu, anak kemanakan menuntut haknya untuk diayomi. Sementara hak si pemimpin dilecehkan di orang yang dipimpin. Hak moral atau hak material, Mak? Dua-duanya mesti seimbang balik betimbai. Jangan bak pisau tajam sebalah. Tahu jo hak, tapi tidak tahu jo kewajiban. Itu jelas tidak adil. Iyalah. Nah, bila anak kemanakan memikirkan nasib mamaknya dan percaya memaci amanah, figur datuk itu bukan malaikat kemanakan. Inyo punya kebutuhan manusiawi sebagaimana juga Anda. Tapi kabanan amodanga kok Mak ya. Kan ada tuh subsidi untuk kesejahteraan penghulu, dan disabui sawah abuan. Nah itu sawah abuan. Dan kira-kira semacam tanah bengkok di Jawa ada. Iya. Dulu memang ada, tapi kini lah jarang terdengar tuh. Apa ndak bisa diduitkan balik, Mak? Ya bisa saja kali namun. Tapi manolah mungkin penghulu kita lulu pai ke sawah. Sementara kemanakannya jo Honda, jo mobil mewah mencari mama. Bisa juga dengan menghimpun dana abadi kaum disimpan di bank. Nah, taluannya untuk datuk ayamnya tetap punya bersama. Masa pulo datuk awak makan pitih riba, Mak? Ayo kok indah dibuatkan beliau usaha permanen seperti mesin heler gilingan padi umpamanya. Nah, setiap anggota kaum diwajibkan menumbuh keheler kuda tua. Rancak, Mak. Asalkan induaknya indak didabiah sesudah talunya dikamehi kan betul ya mbak sunggusan sekali kemanakan ini badi malah curiga. Buktinya sawah abuan nah hilang teh kama apainya kalau bukan jua di penghulu dan sedang berkuasa. Kok itu masalahnya kan bisa saja melalui tim dan secara berkala maudit pembukuannya bisa kan? Indak efektif Mak Datua. Sebab satio ado kuro-kuro pasti dibuat orang anak kunci pembukanya. Kau nak dibuka kan bentuk tuh. Itu mangkonyo koruptor banyak dibebaskan Mak banyak. Ketahuilah kemenakan bahwa paju penghulu itu ndak basaku poloh. Saku nan tak ado Mak tapi uncang di sampiang tuh. Paiso le Mak ado tu nan basalik-salik. Itu tampe rokok tu tampe kemenakan bukan penyimpan pipi. Nan penting menurut ambo ke Mak mencari pribadi penghulu nan jujur, loyal dan punya dedikasi ya. Sudah tu nan amanahnya dapat dipercaya. Hendaknya bantu tu usah terulang perilaku sebagian nenek mama kan namanya lah gunakan jabatan kan mentang-mentang mama sekate-kate kecil orang Jawa kan saringgo aratu layak nan disertifikatkan atih nama beliau sendiri ya. Kesudahnya punah Minangkabau. Api cayo lama kendak. Betul. Seharusnya pihak lembaga kan membekali beliau-beliau dengan metode kepemimpinan mengisi dengan dasar-dasar ilmu umum. Dan itu tak kalah pentingnya kemana sajak dari awal mencari cadat lah diteliti itu. Cadat? Apa lo cadat tuh Mak Datua? Istilah ambo sendiri, mengkasihnya calon datua. Iyo, tapi tuh Mama, tapi mana? Kalau para lu melalui semacam apa namanya studi kelayakan. Anu istilah kininya tes apa tes fit and proper. Iya, fit and proper test. Iya. Lah bakal punun-punun nih dah. Jadi Mak Datua ya. Ya itu kesih. Jadi Mak Datua harus beraja istilah-istilah nan canggih ini. Jangan panas
masih mendengar orang mengecek di kantor-kantor beko ya. Aku dulu iyo pangulu menekan sore cukui campur jari sebab puruan ke foto dawai kan mentua tu mak. Ayo kan itu nan musali tanda tangan selama tu. Kini ko mak itu ndak laku lain ha. Kini ko datuk lah modern ha. Harus tahu memainkan komputer. Ba internet di dunia maya bagai itu tu menulis ini nak perlu pakai pena le mak. Nak pakai nak manual nak pandai laptop itu atau laptop segala macam tu biarlah je masing ketik sajalah. Walau berdakak-dakak nan perlu jali dibaca. Yolah mak kok mama ndak tahu arti ya. Yantilah sok-sokan bagai baso-baso kini tu kan. Aku salah sabui kau malu aja kau menekan makan. Iya, terima kasih. Dalam bangkalai pembenahan kondisi adat itu masuk ini kau menekan. Sangat-sangat dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Seluruh komponen masyarakat dan lembaga-lembaga terkait dituntut berperan aktif sehingga tercapai kehidupan beradat dan mapan. Tanpa itu adat akan mati tagak. Tidak ada makna pancanangan bebaliak benagari. Semboyan tinggal semboyan nan bak patuh berapi-api namun hujan tak kunjung turun. InsyaAllah. Kok niat lai sama baik dan pemerintah tidak sekadar basa-basi. Kita yakin. Adat takkan gamang menatap hari depan nan syarat tantangan terutama dalam menantang badai modernisasi dari barat. Semoga sajalah. Ndak cerita dah mak. Boleh. Sejak tadi lah panjang kita berbincang-bincang tentang berbagai masalah berkaitan dengan kehidupan adat istiadat. Ialah terima kasih atas perhatian waktu dan ilmu nan mak datuk barikan dalam melayani kemanakan laninya macam apa. InsyaAllah kemaah bermanfaat sangat untuk masyarakat terutama untuk pribadi ambo sendiri. Terima kasih kembali. Hanya sekadar itulah pemberasan mama tak dapat bertanak lagi. Dengan keterbatasan ilmu dan wawasan, mama memberikan apa adanya. Kau indaklah ndek menunaikan kewajiban sebagai pemangku adat, rumilah menjawab segala tanyonan bak maipik basi jubilah. Kuwait lanan diapi dari nan papi. Atau ibarat menjual pinjai ke Cina gue. Awak nan tidak basi sekolah berundiang jauh orang cari pandai, maafkan nama tentang itu. Mak Datuk lampau merandah. Mbak Rima menyuruhkan kuku cik orang banyak bertambah ilmu gara-gara Mak Datuk kan. Mudah-mudahan Mak Datuk menjadi amal dek Mak Datuk. Alhamdulillah. Akhirnya ambo mohon maaf dari mama. Dek kancang lari nyoto Mak. Lupa jetando rambu-rambu lampu sirah malah sau juo apa tu ren. Atau dayu mama menurikan. Maafkan ambo. Biasa kemenakan. Namanya oto baru tahun kepatang jalan tol supirnya mudo paham lah mama tentang itu. Nantuo kan menanggung ragam. Adek gunung tumpuan kabui, adek taluk timunan kapa, nan pangka cito sama bayak. Terima kasih mak. Permisi lambo dulu mak. Jadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi saudara pendengar, perbincangan antara Mama dan Kemenakan seputar masalah adat dan kebudayaan Minangkabau. Terimalah ia sebagai sumbangsih kami, ibarat setangkai kuncup dalam semaraknya Taman Raya Babaliak Banagari. Semoga ada manfaatnya. Salam kompak dari Balerong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.